Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Arum Sabita, NIM B1B1D2085 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata kelola keuangan pemerintahan di Provinsi Jambi. Pertama, siklus pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi. Siklus APBD dimulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, hingga terakhir yaitu pertanggungjawaban. Meski merupakan akhir dari siklus APBD, pertanggungjawaban justru menjadi tahapan yang krusial karena merupakan wujud dari akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Paling lambat 5 bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, anggaran lebih, laporan operasional, laporan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan-catatan atas laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Lalu tahap pertama yaitu perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dengan dari pembuatan rencana jangka panjang daerah atau RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. Perencanaan jangka pendek berkaitan dengan tahun anggaran tertentu dan memberikan penyusunan program dan proyek yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah selama periode tersebut. Tujuannya adalah menyesuaikan rencana jangka pendek dengan visi jangka panjang. Rancangan APBD yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga legislatif setempat. DPRD melakukan penelaahan dan diskusi terhadap rancangan APBD tersebut. Jika perlu, DPRD dapat mengajukan perubahan atau tambahan pada anggaran. Proses ini berlangsung hingga kesepakatan antara eksekutif atau pemerintah daerah dan legislatif yaitu DPRD tercapai. Lalu setelah disetujui oleh DPRD, APBD dianggap sah dan dijadikan dasar pengelolaan keuangan daerah selama 1 tahun anggaran yang akan berjalan. Kemudian diatur dalam peraturan daerah yang mengikat dan memiliki ketentuan hukum yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Proses penyusunan APBD melibatkan beberapa tahap yang terkait erat dengan dokumen perencanaan dan kebijakan lainnya dalam konteks pemerintah daerah Indonesia, yaitu berisi RPJMD yang mana merupakan mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam periode 5 tahun biasanya, yang kemudian menjadi landasan awal dalam menentukan arah pembangunan daerah, serta APBD sendiri disusun untuk mencapai semua sasaran-sasaran yang tercantum dalam RPJMD ini. Kemudian dokumen kedua yaitu ada RPJPD, yaitu rencana pembangunan jangka panjang daerah, yang mana merupakan sebuah laporan yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu yang lebih luas, yaitu misalnya 10-20 tahun ke depan. Lalu RPJPD memberikan pandangan lebih luas tentang perkembangan jangka panjang dan menjadi dasar dari penyusunan RPJMD tadi. Kemudian RPJMD seharusnya konsisten dengan arah yang ditetapkan oleh RPJPD ini. Kemudian terakhir ada nota kesepakatan. Nota kesepakatan adalah perjanjian antara kepala daerah dan DPRD mengenai rencana kerjaan anggaran tahunan yang akan disusun dalam APBD.
Nota kesepakatan mencantumkan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan kesepakatan lainnya antara eksekutif dan legislatif daerah yang merupakan dasar untuk menyusun rancangan APBD. Lalu kedua, tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD atau DPA SKPD paling lambat 3 hari setelah APBD ditetapkan. Rancangan DPA SKPD ini memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. DPA SKPD sendiri terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disetujui oleh DPRD. Kemudian Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD tersebut kepada PPKD. Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA SKPD tersebut. DPA SKPD yang telah disahkan kemudian disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan atau Kepala Satuan Kerja Pengurusan Daerah dan BPK paling lambat 7 hari sejak tanggal disahkan. Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian setelah 1 semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian penatausahaan keuangan daerah. Dalam melakukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD, kemudian melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. Sedangkan bendahara pengeluaran memiliki tugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah pejabat pembuat komitmen atau PPK, menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, dan tugas lain sesuai dengan peraturan kepala daerah. Laporan-laporan pendapatan, belanja, serta kekayaan dan kewajiban daerah disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintah daerah. Pada standar akuntansi pemerintahan yang kemudian akan menghasilkan laporan keuangan daerah, itu yang mana berisi laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca, serta berisi catatan-catatan tambahan terhadap laporan keuangan tersebut. Kemudian pada tahap pertanggungjawaban, pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun dalam bentuk rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah dalam tahun berjalan. Sistematisnya itu adalah rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan gubernur sebagai dimaksud pada tahap pertama tadi dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk evaluasi. Kemudian hasil evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada tahap pertama disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan yang dimaksud.
Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur tersebut menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur. Dengan kata lain, setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka gubernur segera mensahkan peraturan yang telah dievaluasi dan disesuaikan dengan peraturan-peraturan tinggi tersebut menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, yang menjadi seperti sebuah pelindung atau menjadi sebuah komponen acuan terhadap laporan keuangan APBD tersebut. Struktur laporan keuangan APBD ini terdiri dari sesuai standar akuntansi pemerintah ya, yaitu pertama terdiri dari LRA, yaitu berupa laporan realisasi anggaran yang berisi laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit atau rugi atau untung, pembiayaan dan sisa atau lebih atau kurang pembiayaan anggarannya masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Kemudian neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Yang mana pada bagian neraca ini terlihatlah apakah pada tahun anggaran yang berjalan ini pemerintah mengalami defisit atau justru mengalami keuntungan. Yaitu selanjutnya ada LO atau laporan operasional yang berisi atau menyajikan informasi semua kegiatan operasional keuangan pemerintah dalam masa anggaran APBD berjalan ini. Yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Maksudnya dalam pembuatan laporan tersebut disajikan hasil laporan operasional tahun sebelumnya, sehingga bisa dibandingkan apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Biasanya dalam bentuk persentase. Kemudian laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Kemudian catatan laporan keuangan atau CALK ialah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, laporan LPSAL, LO, LPE, neraca, LAK, dan langkah pengungkapan yang memadai. Lalu terakhir ada tahap pemeriksaan. Tahap akhir dalam rancangan laporan keuangan daerah adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berdasarkan amanat pada pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian dituangkan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pasal 6 ayat 3 Undang-Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintahan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance bahwa laporan keuangan yang telah disajikan telah dibuat secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau secara umum dan berbasis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran yang dimaksud berakhir. Sekian hanya dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.